wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita jadi tipis-tipis satu ya. Jadi sebelum itu biasa dulu Yaudah. kita berdoa ya biar selamat seperti biasa, jangan ada sesuatu terjadi di perjalanan trek maupun turun, biar selamat ya, dan kesehatan acara kita berjalan dengan aman. Kita berdoa baca surat ya. Inilah hadirnya waalaikum nabi solihah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Yes. Kawah Ratu. Yes. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Adim Pangestu. Pada video kali ini, kita akan trekking bareng nih ke salah satu spot keren di Gunung Salak, yaitu Kawah Ratu. Penasaran gimana serunya perjalanan ini? Yuk kita mulai. Pada video kali ini, kita cuma berempat, jadi suasananya lebih santai, tapi tetap penuh dengan tantangan. Medan menuju Kawah Ratu ini bisa dibilang seru banget, tapi cukup menantang. Buat kalian yang pemula atau baru pertama kali mau belajar mendaki, mungkin jalur ini bukan pilihan yang tepat. Trekkingnya panjang dan jalurnya lumayan berat, apalagi habis hujan. Jadi jalannya sangat licin dan banyak genangan air. Sepanjang perjalanan, kita disuguhkan pemandangan hutan yang masih sangat asri. Pohon-pohon tinggi menjulang, udara segar, dan suara-suara alam benar-benar bikin rasa lelah sedikit terobati. Tapi di sisi lain, jalur yang licin memaksa kita untuk tetap fokus dan hati-hati di setiap langkah. Sesekali, kita berhenti sejenak untuk istirahat dan menikmati suasana. Di tengah perjalanan, kita juga ngobrol santai dan saling menyemangati satu sama lain. Suasana trekking bareng kelompok kecil kayak gini memang terasa lebih akrab dan menyenangkan. Bagian ini cukup menarik. Kita melewati jembatan bambu kecil dengan aliran air jernih yang mengalir deras di bawahnya. Suasana khas pegunungan terasa banget di sini. Ditambah suara gemericik air yang bikin perjalanan jadi lebih menyenangkan. Jembatannya sendiri cukup kokoh, tapi kita tetap harus melangkah hati-hati. Apalagi setelah hujan, karena bambunya jadi licin. Momen ini benar-benar menambah keseruan trekking di Gunung Salak. Sepertinya udah mau sampai nih. Bau belerangnya udah mulai menyengat. Dari sini nih radius berapa kilometer nih. Coba lihat ke sana tuh udah mulai mati. Udah mulai tanaman-tanaman udah mulai nggak tumbuh. Radius berapa? 1 kilometer lagi kali mungkin. Udah tercium baunya. Sekarang jam 9. Jadi sudah 2 jam dari pos pendaftaran sampai area Kawah Mati, sekitar 2 jam. Jam 8 start, jam 10 sampai sini 2 jam ya, cukup lah. Kita nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga, kita jalan santai. Sekarang posisi di Kawah Mati, kurang lebih setengah jam lagi baru ke Kawah Ratu. Kondisinya seperti ini, udara sejuk, bau belerang menyengat. Kita menikmati alam pegunungan dari Gunung Salak, Kawah Ratu. Oke guys, lanjut kita ke Kawah Ratu.
Oke. Di bagian perjalanan ini, suasananya mulai terasa berbeda. Tanah di sekitar sini terlihat pucat dan aroma khas belerang mulai tercium di udara. Karena kandungan belerang yang tinggi, tanaman di area ini tidak bisa tumbuh subur. Pohon-pohon yang ada tampak kurus, rapuh, dan terlihat seperti perlahan kehilangan kehidupannya. Rasanya seperti memasuki hutan yang perlahan-lahan berubah menjadi tandus. Namun perjalanan ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan gersang. Setelah melewati area belerang, kami kembali menemukan sisa-sisa hutan yang masih hijau. Pohon-pohon dengan daun lebat memberikan suasana segar dan menenangkan, seolah menjadi penutup sebelum kita benar-benar tiba di Kawah Ratu. Ketika akhirnya memasuki area Kawah Ratu, suasananya langsung terasa berbeda. Udara yang sebelumnya sejuk kini terasa sedikit hangat. Mungkin karena aktivitas vulkanik di bawah tanah. Di sekitar kawah tidak ada tanaman sama sekali. Hanya bebatuan dan tanah berwarna putih kekuningan yang mendominasi. Namun suasana di sini jauh dari sunyi. Justru ramai oleh para pendaki lain yang juga ingin menikmati keindahan kawah ini. Tawa, obrolan, dan aktivitas mereka menambah semarak kawasan ini, menjadikan tempat yang hidup meskipun dikelilingi pemandangan vulkanik yang tandus. Kawah ini benar-benar memadukan keindahan alam dengan energi manusia yang datang untuk menikmatinya. Bau belerang. Habis megang air belerang bau. Hot. Kawah Ratu adalah salah satu kawah aktif di Gunung Salak yang terbentuk dari aktivitas vulkanik di kawasan ini. Ciri khasnya adalah tanah berwarna putih hingga kekuningan akibat kandungan belerang yang tinggi, serta asap belerang yang terus-menerus keluar dari celah-celah batuan. Asap ini menjadi bukti nyata bahwa aktivitas vulkanik di bawah permukaan masih berlangsung. Di beberapa titik, kita juga bisa melihat aliran air yang mengandung belerang dan uap panas yang keluar dari retakan tanah. Kandungan mineral di kawasan ini menciptakan landscape yang unik dan jarang ditemukan di tempat lain. Kawah ini menawarkan pemandangan yang berbeda dari hutan di sekitarnya. Tandus, berbatu, dan tanpa tanaman yang tumbuh. Meski terlihat gersang, Kawah Ratu menyimpan keindahan yang khas, sekaligus menjadi saksi dari kekuatan alam yang luar biasa. Sungai di pinggir kawah. Kamu awas dulu, aku mau ke Grojogan itu. Nah, Kakak liatin airnya, terus sambil main. satu.
Salah satu hal yang menarik perhatian kami di area Kawah Ratu adalah aliran sungainya. Awalnya kami mengira airnya akan terasa hangat karena berada di kawasan vulkanik yang aktif. Tapi ternyata justru sebaliknya. Suhu air dingin dan sangat segar, seolah memberikan kontras yang unik dengan suasana hangat dan aroma belerang di sekitarnya. Air ini mengalir jernih di antara batu-batu vulkanik, menciptakan pemandangan yang benar-benar menenangkan di tengah landscape kawah yang tandus. Perjalanan ke Kawah Ratu ini benar-benar memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Mulai dari medan yang menantang, pemandangan yang unik, hingga kejutan-kejutan kecil seperti aliran sungai yang segar di tengah kawasan vulkanik. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi sekaligus panduan untuk kalian yang ingin menjelajahi keindahan Gunung Salak. Jangan lupa untuk selalu menjaga alam dan menikmati setiap langkah perjalanan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam hormat, Adim Pangestu.